Kita mempunyai sebuah soal tentang deret ya. Deret ini menarik sekali ya. Di sini dikatakan 1 per 0 faktorial dikali 10 faktorial ditambah 1 per 1 faktorial dikali 9 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikali 8 faktorial dan seterusnya ya, sampai ya balik lagi ya ke 1 per 9 faktorial kali 1 faktorial ditambah 1 per 10 faktorial kali 0 faktorial ya. Jadi seolah-olah kayak ya patternnya kayak balik gitu ya. Ini sama ini kan sama ya, ini sama gitu ya kan. Ya sama dengan M per N ya. Kalau misalkan M sama N diambil yang top 5 ya, yang paling sederhana ya, bentuk pecahan paling sederhana. Yang ditanya adalah nilai dari 10 M nya. Ya banyak yang menduga, mungkin banyak yang menduga bahwa deret ini adalah deret teleskopik gitu ya kan. Tapi ternyata enggak ya. Ya yuk kita lihat dulu ya, kita coba bahas ya. Ya, bentuk dari setiap suku-suku deret tersebut ini sebenarnya adalah bentuknya adalah 1 per ya K faktorial ya dikali 10 min K faktorial ya, karena paling besar kan 10 ya, 10 faktorial ya. Dimana K-nya itu mulai dari 0 sampai 10 ya. Oke, ini kan 0, 1, 2 sampai 10 ya. Nah, penjumlahan atau deret ini kan bisa kita tulis dalam bentuk sigma ya, sigma K-nya mulai dari 0 sampai 10. Nah, kalau adik-adik lihat bentuk ini ya, ini kan cukup familiar sebenarnya. Mirip dengan apa? Ya, mirip dengan kombinasi ya. Kalau kombinasi ya, K dari N ini kan sama dengan N faktorial per ya K faktorial dikali N min K faktorial gitu ya kan. Ya kan, nah coba bedanya ini atasnya 1 gitu ya kan. Ya udah, kita bisa lakukan sedikit manipulasi ya. Kita nyatakan ini sebagai 10 faktorial per K faktorial dikali 10 min K faktorial ya, sigma gitu ya. Tapi ini jangan lupa ini ya, sigma kita kalikan ya dengan 1/10 faktorial. Ya, jadi sebenarnya ini kan sebenarnya sama aja kayak 1 gitu ya kan, gitu ya. Oke, jadi ya kita lakukan manipulasi gitu seperti itu. Ini 10 faktorial, ini 1/10 faktorial, jadi ini kali ya. Oke, nah dimana K-nya bergerak dari 0 sampai N ya. Ya, karena ini hanyalah sebuah konstanta ya, yang tidak mempengaruhi nilai K-nya sama sekali ya. Jadi berdasarkan sifat sigma ya, ini boleh ditaruh di luar ya. Jadi kayak sigma itu kan kayak kan penjumlahan ya. Jadi berdasarkan distributif ya, menggunakan sifat distributif ini boleh ditaruh di luar sigma ya. Jadi sama dengan 1/10 faktorial dari sigma K dari 0 sampai N ya. Nah ini sendiri apa nih? Ini ya sama dengan kombinasi ya kan, kombinasi ya K dari 10 gitu. Nah lalu gimana cara menghitung ini? Ini caranya gimana menghitung ini? Ya kalau adik-adik ingat binomial ekspansi ya, ekspansi binomial ya. Oke, ini saya tulis di mana lagi ya? Ya ekspansi binomial kan kita tahu bahwa kalau misalkan, oke saya tulis di ekspansi binomial itu kan kalau kita punya A plus B ya berpangkat N, di mana N nya bilangan asli gitu ya, ini bisa dijabarkan menjadi sigma kombinasi K dari N, di mana K nya dari 0 sampai N ya, dari A berpangkat N min K dikali B berpangkat K. Nah bentuk ininya seperti ini ya kan, kita pengennya berarti A tambah B, N nya berarti 10 nih, sigma K dari 0 sampai N ini sampai 10 ya berarti ya, ini K dari 10 ya, ini A pangkat 10 min K B pangkat K. Nah tapi kita nggak mau bentuk ini sebenarnya, ya udah gampang, tinggal A sama B nya kita ganti dengan 1 ya. Jadi ini 1 tambah 1 pangkat 10 sama sigma dari K dari 0 sampai 10 kombinasi K dari 10 ya, ini 1
1 pangkat berapapun tetap 1 ya. Ini juga dikali 1 pangkat berapapun tetap 1. Jadi ya, jadi bentuknya ini sama dengan nilainya 2 pangkat 10. Ya udah, ini jadi sama dengan ya, jadi ini sama dengan 1/10 faktorial dikali 2 berpangkat 10 ya. Nah, ya di soal tadi dimisalkan sama dengan m per n, di mana m sama n koprima ya, atau merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Ya udah, kita sederhanakan ini 2 pangkat 10, 10 faktorial sendiri kan 2 dikali 3 dikali 4 sendiri kan 2 pangkat 2 kali 5, 6 sendiri 2 kali 3 gitu ya. Saya tulis seperti ini ya. Dikali 7 dikali 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 9 ya, 9 nggak ada faktor 2 nya ya, aman, kali 10 2 kali 5 gini ya. Ini kalau kita lihat ini kan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 lagi 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 1 jadi 2 pangkat 8 ya. Ya, jadi pasti nanti kalau dibagi ya, atasnya jadi tinggal 2 pangkat 2 ya, per bla 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 ya. Ini 3 kali 5 kali 3 lagi kali 7 kali 9 kali 5 gitu ya. Dan ini udah koprima ya kan. Ya udah, dan ini katanya ini bentuknya m per n, berarti ini yang n, ini yang n gitu ya kan. Yang ditanya tadi 10m ya. Ya udah, jadi 10m sama dengan, jadi 10m nilainya sama dengan 40 gitu. Karena m-nya 4 ya. Ya, semoga mudah dipahami ya. Oke, sampai jumpa di postingan-postingan lainnya.